Mas Anies, Beh? Anies kemarin datang ke Depok kemarin. Datang ke kemarin, oke. Mantap. Anies mantap berarti, Beh? Hah? Anies mantap berarti? Iya mantap, dia presiden. Beh, 2000. Ternyata semudah itu orang menentukan pilihan. Sebagaimana kita ketahui, Anies Baswedan resmi mencalonkan diri sebagai calon presiden tahun 2024. Dan salah seorang pendukungnya memilihnya bukan karena prestasi atau karena ketakwaan Anies, tapi cuma karena Anies ikut demo. Simpel, praktis. Berarti syarat agar dipilih kelompok yang suka demo itu, seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden harus ikut bersama mereka teriak-teriak di jalan. Ya mungkin itu persyaratan dari mereka. Artinya apa? Nanti misal umpama kalau saja Anies jadi presiden, otomatis juga harus nurut dengan perintah mereka. Itu kalau jadi loh. Tapi kelihatannya sulit ya. Anies Baswedan terpilih jadi presiden Indonesia berikutnya menggantikan Pak Jokowi. Sebab rakyat sekarang sudah mulai sadar kalau para kelompok yang selama ini sering keluar-keluar di media sosial, sering demo perintah menuntut keadilan, sering ngamuk-ngamuk alasan menumpas kezaliman, atau mempermainkan ayat Quran dengan alasan bela Islam, ternyata hanya memburu jabatan semata. Ternyata hanya memburu kekuasaan. Dan banyak berita yang beredar kalau Anies Baswedan memang sering melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah, meski kebanyakan menolak dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang alasannya tidak suka politik identitas yang pernah dimainkan Anies saat di DKI Jakarta tahun 2016 yang lalu. Ada juga yang alasannya masa ini belum memasuki masa kampanye presiden. Dan banyak lagi alasan lainnya. Artinya Anies sudah bergerak sedemikian rupa untuk berusaha mencari dukungan dari masyarakat, mencari simpati masyarakat, mencari perhatian dari masyarakat Indonesia. Karena mungkin dia juga khawatir kalau masyarakat tidak lagi percaya dengannya. Sebab sebagaimana rekam jejaknya selama ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta beberapa tahun yang lalu, ternyata cuma omong kosong, cuma bicara program, tak ada bukti yang nyata atau bukti konkret dari apa yang sering ia dongengkan itu. Misal masalah banjir, misal masalah kemacetan, masalah infrastruktur, dan banyak lagi masalah lainnya. Dan mungkin yang membuat orang jadi tidak suka itu karena ia juga sering mengklaim program orang lain atau pejabat lain. Padahal itu adalah program gubernur sebelumnya. Mungkin para netizen lebih tahu dan lebih paham program apa saja yang diklaim Anies itu. Belum lagi soal politik identitas yang sering ia gunakan dalam mencari dukungan. Terlebih setelah belakangan ketahuan dan terang benderang bahwa para pendukung Anies salah satunya adalah dari para kelompok ex-HTI yang sudah dibubarkan di Indonesia. Karena kelompok itu ingin mendirikan negara khilafah di negara Indonesia. Tidak mau hormat bendera, tidak mau mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Percaya saja tidak mau, bagaimana mau melakukannya. Ya, artinya kelompok ini ingin merusak susunan atau tatanan bernegara yang sudah ada. Suka merongrong pemerintahan yang sah dan berkuasa. Ada juga kelompok Habib keturunan imigran dari Yaman yang orang sering menyebutnya adalah kelompok Kadrun. Memang tidak semua Habib di Indonesia tergabung dalam kelompok itu. Lebih banyak yang menyingkir dan terkesan malah diam melihat kekonyolan yang mereka lakukan itu. Kenapa masyarakat Indonesia yang dahulu menghargai dan menghormati Habib ini berubah tampak benci dengan para Habib itu? Sebut saja misalnya Habib Rizik, Bahar Smith, atau mungkin Haikal Hasan yang bukan dari kalangan Habib. Apakah mereka tidak menghargai dan menghormati Kanjeng Nabi karena mereka mengaku keturunannya? Bukan begitu. Yang namanya orang Islam pasti menghargai dan menghormati Kanjeng Nabi. Sebab dia adalah pembawa ajaran Islam itu sendiri. Dia adalah pemberi syafaat,
manusia di seluruh muka bumi ini. Tapi yang membuat masyarakat tidak suka dengan kelakuan mereka, para Habib yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi, itu adalah kelakuannya yang sok arogan dan sering menebar kebencian pada pemerintah atau pada golongan yang tidak sejalan dengan mereka. Sebenarnya orang ingin menghargai, tapi kalau yang dihargai sifatnya seperti itu, ya orang malah jadi benci. Itu kalau mereka benar-benar keturunan Kanjeng Nabi. Sebab ada penelitian yang menyatakan kalau para Habib keturunan imigran dari Yaman itu tidak tersambung kepada Nabi. Nasabnya terputus sehingga mereka diragukan tentang kehabibannya. Karena yang diinginkan masyarakat Indonesia saat ini adalah kedamaian dan ketenangan. Butuh sosok ulama atau sosok Habib yang menyejukkan. Bukan yang garang dan menakutkan, bukan yang suka bikin kegaduhan apalagi sampai teriak-teriak di tengah jalan. Miris melihatnya, orang jadi tidak menghargai mereka, ya karena kekonyolannya mereka itu. Kita kembali ke pendukung Anies. Sebenarnya sah-sah saja mereka mendukung Anies karena alasan apapun. Tapi kalau alasannya cuma karena dia ikut demo, ya kurang mantap lah. Itu pun kalau nanti Anies lolos sebagai calon presiden loh. Kalau saya pribadi tidak mendukung, tapi dengan alasan yang mungkin berbeda. Bukan karena ia suka ikut kelompok yang sering demo pemerintah. Bukan karena ia adalah keturunan imigran dari Yaman sehingga bisa dikatakan dia bukan orang pribumi Nusantara. Bukan itu. Tapi terlebih karena ia didukung oleh kelompok XHTI, kelompok Salafi Wahabi, dan kelompok para kadrun pembenci pemerintah. Mau jadi apa negara ini kalau para pendukung di belakang presiden adalah orang-orang yang brutal dalam beragama, menggunakan ayat dan nasab seenaknya, cuma agar orang taat dan patuh, cuma agar orang takut dan hormat. Jadinya orang patuh dan taat cuma karena merasa mendapat ancaman. Ancaman bencana atau ancaman celaka 7 turunan, ancaman dosa karena berani pada orang yang mengaku Habib, atau ancaman lainnya. Jadi orang patuh dan hormat bukan karena kesadaran hati nuraninya. Itu kalau saya loh, kalau Anda ya terserah. Sekian dari saya dan salam waras.